Indolimo Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengintip agenda City Tour Kota Madinah. Jadi salah satu tempat kunjungan ketika City Tour Kota Madinah yaitu kebun kurma. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng sehingga kami selalu bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga segera ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kebun kurma di Kota Madinah, di video sebelumnya sudah kita bahas terkait tentang City Tour Kota Madinah, di mana rute ketika City Tour Kota Madinah diawali ke Masjid Quba, setelah itu baru ke kebun kurma. Ada beberapa catatan yang saya coba rangkum dari jamaah tentang belanja di kebun kurma. Jadi silakan dijadikan pertimbangan bagi para jemaah yang akan berbelanja di kebun kurma. Oh ya, sebelumnya jangan berpikir tentang kebun kurma ini kebunnya yang luas, yang rindang seperti perkebunan kita di tanah air. Bahkan nanti ketika kita sampai di lokasi, kita langsung disuguhi sebuah toko yang menjual kurma. Ya, meskipun di belakang toko itu ada beberapa kebun kurma gitu. Jadi bisalah untuk kita foto-foto dan selfie-selfie gitu. Ya, jadi kembali ke topik yang saya sampaikan di awal tadi tentang rangkuman dari jemaah-jemaah yang berbelanja di kebun kurma. Yang pertama, di kebun kurma ini bisa menjadi ajang mencoba jenis-jenis kurma. Karena di kebun kurma ini banyak sekali jenis kurma yang dijual. Dari ajwa, sukari, sapawi, olas, dan masih banyak jenis-jenis kurma yang lainnya. Dan untuk mencicip gratis gitu. Jadi kita sebagai ajang untuk mencoba jenis-jenis kurma gitu. Walaupun saya secara pribadi untuk mencicip dan mencoba selalu tertuju kepada kurma ajwa. Kurmanya yang menjadi favorit Nabi. Jadi barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, insya Allah dia akan terhindar dari sihir hingga sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak heran jika kurma ini menjadi incaran para pelancong ke Kota Madinah dan jemaah-jemaah umroh dan haji untuk mencoba langsung kurma ajwa di Kota Madinah. Itu yang pertama, sebagai ajang mencoba mencicipin rasa jenis-jenis kurma yang bermacam-macam. Yang kedua, di kebun kurma ini paling tidak kita bisa membeli kurma yang berkualitas premium. Dilihat dari harga, memang relatif mahal. Ini sih menurut jemaah yang suka membandingkan harga gitu. Karena mereka bilang kalau di kebun kurma itu mahal. Tetapi bagi saya pribadi, emang wajar sih kita melihat kualitas kurmanya gitu. Jadi kalau saya itu biasanya untuk pribadi itu saya beli di
kebun kurma gitu. Misal ajwa itu saya beli di kebun kurma. Nanti untuk oleh-oleh itu bisa kita beli di pasar-pasar murah di daerah sekitaran Madinah, baik di Mekah, atau bahkan bisa kita beli di tanah air ya. Minimal kita sudah menghemat isi koper ya. Jadi kalau kita beli di tanah air itu minimal kita menghemat isi koper bagasi kita, karena standarnya di bawah 30 kilo untuk koper bagasi jamaah. Jadi kalau kita beli di tanah air minimal itu sudah menghemat koper dan bagasi kita. Kita bisa beli jenis-jenis oleh-oleh yang lainnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu juga diingat, kalau kita beli kurma yang sudah di packing menggunakan kardus, itu misal biasanya Sukari tuh. Sukari dia biasanya di packing satu dus itu ada yang 3 kilo gitu. Nah, kalau kita beli yang sudah packing dus itu pakai kardus itu hati-hati untuk menyimpannya gitu. Jangan sampai kita menyimpannya di dalam koper yang ditumpuk beberapa barang lainnya, karena perlu diingat ketika kita ke kebun kurma itu biasanya di hari kedua. Nah, masih panjang hari-hari kita di tanah suci gitu. Kalau sudah kita tumpuk beberapa hari, pengalaman pribadi bahkan ini, dia akan mengeluarkan air sehingga nanti lengket dengan dus. Jadi kalau beli Sukari yang sudah ada dus itu, tolong hati-hati dalam penyimpanannya gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga jemaah yang berpendapat bahwa beli kurma ataupun oleh-oleh itu di awal ketika di kota Madinah, sehingga ketika di kota Mekah sudah fokus untuk ibadah. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah nanti yakin tidak tergoda gitu ketika diobral Indonesia murah gitu. Khawatir saja nanti tergoda gitu. Baik, itu sahabat sekalian, beberapa ringkasan yang saya dapat dari jamaah-jamaah yang sering ngobrol gitu ketika saya temani belanja di kebun kurma. Jadi bagi teman-teman yang ada pengalaman sendiri, ada pendapat sendiri, silakan nanti ditambahkan di kolom komentarnya gitu. Biar ini menjadi pembelajaran kita bersama. Sebagai penutup, untuk keluarga di tanah air, ketika ada keluarga yang pergi umroh ataupun haji, ya, jangan sampai kita membebani mereka. Seperti apa bebannya? Dengan menitip oleh-oleh yang macam-macam, yang merepotkan jamaah. Sering ya kita temui jamaah itu kerepotan mencari titipan keluarga yang di tanah air. Ada yang pesen kurma muda, ada yang pesen buah zuriat, ada yang pesen perhiasan, ada yang pesen gamis model kayak gini, kayak gitu, sehingga jamaah terkadang menjadi beban untuk mencarikan oleh-oleh pesanan dari keluarga di tanah air. Apalagi ketika jamaah haji itu khususnya, mereka itu sudah lelah, mereka itu sudah capek, karena ya ibadah umroh ataupun ibadah haji ini benar-benar adalah ibadah fisik. Jangan sampai mereka terbebani lagi dengan oleh-oleh yang dipesan oleh keluarga di tanah air. Baik, mungkin ini saja masukan untuk nanti sahabat sekalian ketika berbelanja di kebun kurma Madinah.
Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu para calon jemaah umroh ataupun haji yang baru pertama mau berangkat ke Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.